Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Infovesta Utama. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini kami sudah terhubung dengan Praska Putrantio, analis dari Infovesta Utama. Mas Praska, bagaimana analisa Anda tentang pergerakan saham hari ini dan juga apa saja sentimen yang beredar di bursa hari ini? Ya, untuk pergerakan bursa kita hari ini memang bisa dikatakan lebih ini ya dipengaruhi juga oleh pergerakan bursa regional yang memang secara hari ini pergerakan masih relatif positif ya, meskipun sempat agak variatif di awal pembukaan dan pergerakan kita di sepanjang sesi saat ini sempat fluktuasi, bahkan sempat mengalami koreksi ke zona merah di level 5.990-an ya, namun kembali rebound di sesi kedua. Dan secara katalis di sini kalau kita lihat penguatan dari bursa saham Eropa yang dibuka menguat ya, dan juga dari sisi katakan pergerakan dari futures US futures ini yang juga menguat, ini juga memberikan katalis juga pada bursa Asia kita yang juga ditopang juga oleh penguatan pada saham pada harga-harga komoditas seperti itu. Baik, kita lihat ini kan ada cadangan devisa RI yang turun ya menjadi 137,1 miliar dolar Amerika. IMF juga menaikkan proyeksi ekonomi global. Seberapa besar pengaruhnya terhadap pelaku pasar saat ini? Ya, sebenarnya terkait dengan data cadangan devisa yang menurun ya, itu memang bisa kita lihat tentu saja ada sedikit dampak kan, tapi saya lihat di sini dari sisi nilai tukar rupiah kita tidak terlalu signifikan ya, dan justru pergerakan bursa kita malah mengalami rebound yang cukup tinggi sekali, dan di sini ditopang oleh saham-saham dari sektor perdagangan, kemudian sektor infrastruktur dan keuangan yang dimana saham-saham tersebut sudah mengalami tekanan yang cukup kuat kepada kurang lebih seminggu terakhir seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini tampak sudah terpricing dan bursa kita lebih merespon pada ekspektasi recovery global yang dimana dinyatakan dalam IMF bahwa ekonomi di tahun 2021 ini akan bisa tumbuh di level 6%, jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 5,5%, seperti itu juga beberapa data dari tenaga kerja di US dan juga data manufaktur dan sektor jasa di Tiongkoknya juga membaik, seperti itu. Oke, ini tambang turun paling dalam ya saat momentum emiten bagi-bagi dividen nih. Menurut Anda seperti apa ini? Apa yang terjadi? Ya, pada emiten yang bagi-bagi dividen mengalami koreksi, memang hal ini saya rasa ini ya bisa dikatakan cukup wajar, apalagi kalau kita sudah memasuki masa exit ya setelah bagi-bagi dividen saja. Ini dalam hal belum dilakukan tersebut, ini tampaknya koreksi tersebut dikarenakan sudah terpricing oleh ekspektasi bahwa kinerja yang bagus itu diperkirakan ini akan memberikan dividen yang lebih baik, sehingga koreksi terjadi dalam hal setelah dari rilis data laporan keuangan dan juga setelah harga saham itu sudah mengalami rally cukup tinggi, dan jika investor lebih mengincar pada posisi capital gain dibanding pada lebih ke realisasi dividen. Oke, ini untuk cadangan devisa Maret ini sesuai ekspektasi atau bagaimana, Mas? Ya, kalau menurut saya di sini dari pandangan kita ya, dari Infovesta melihat ya cadangan devisa memang tampaknya di luar ekspektasi. Kenapa? Karena kita memperkirakan cadangan devisa seharusnya bisa meningkat lagi, apalagi di sini dengan melihat dengan adanya vaksinasi mulai berjalan, ya kan, program-program pemerintah untuk SWF Fund dibentuk, ya harapannya adalah cadangan kita justru seharusnya meningkat. Namun dengan pengurangan ini saya melihat bisa dimungkinkan dengan adanya mulai ada pembagian dividen ini kan, jadi bisa dikatakan ada repatriasi juga dana investor asing keluar karena mungkin realisasi untuk dividen tersebut ya. Di samping itu juga memang dampak dari kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat kemarin itu kan juga tampaknya di sini cukup mengganggu juga ya, sehingga membuat dana investor asing contohnya di pasar SBN itu juga mengalami penurunan lebih dari 10 triliun, dan juga di pasar saham pun juga kalau kita lihat dalam sepekan terakhir ini mengalami net sales sekitar 3,15 triliun, dan hari ini pun meskipun juga IHSG kita menguat ya 0,56% ini berjalan, di sini tercatat net sales investor asing mencapai 558 miliar. Artinya memang investor asing masih cenderung masih wait and see, meskipun beberapa pandangan optimisme masih ada terkait dengan prospek ekonomi. Oke, untuk minggu depan seperti apa ekspektasi soal RDG ini, Mas Praska?
Ya, untuk dari RDK sendiri, kita melihat suku bunga tampaknya masih dipertahankan stabil ya, karena tampaknya di sini kita masih perlu melihat efektivitas dari suku bunga sudah dipotong rendah sekarang di level 3,5%. Ini kan seharusnya bisa memberikan dampak positif ya pada ekonomi kita, terutama di penyaluran kredit. Nah, namun sayangnya di sini penyaluran kredit per Februari ini masih turun minus ya, maksudnya 2,5% secara year on year, artinya bahwa ya belum terlalu agresif dalam hal penyaluran likuiditas dari sisi sektor perbankan. Ini yang menurut saya diperkirakan juga suku bunga masih bertahan stabil, di samping mempertimbangkan nilai tukar rupiah kita yang masih berada di atas atau di kisaran level 14.500. Oke, prospek IHSG kuartal 2 ini seperti apa dengan pengaruh pemulihan ekonomi nasional? Oke, baik. Untuk kuartal 2, kita lihat IHSG seharusnya diperkirakan berpeluang menguat ya. Hanya saja di sini penguatannya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena masih menunggu realisasi dari performa sepanjang Q1 ya, baik dari sisi kinerja emiten ya. Samping itu juga dari sisi laporan data ekonomi, terutama GDP kita, di mana yang diharapkan sekali adalah sepanjang Q1 ini mulai terlihat adanya perbaikan yang signifikan ya, apalagi sudah vaksinasi sudah berjalan dan sudah ada pembukaan aktivitas ekonomi sudah lebih besar meskipun tidak terdapat ada PPKM, namun paling tidak aktivitas itu sudah berjalan secara normal ya, seperti itu, dan paling tidak ini bisa ada memberikan perbaikan dibanding kuartal-kuartal sebelumnya. Nah, maka dari itu kita melihat IHSG sepanjang kuartal 2 akan mencoba kembali menguji resistennya di level 6.500-an, itu yang mana dorongannya adalah lebih ke arah rilis dari kinerja emiten di Q1. Baik, peluang penguatan untuk esok seperti apa dan saham-saham apa saja yang bisa direkomendasikan, Mas Praska? Ya, untuk besok hari kita perkirakan IHSG akan berpeluang menguat, hanya saja penguatan relatif terbatas karena hari ini sudah agak bergerak anomali ya di tengah ya, bursa Asia yang agak masih mix, kita menguat cukup signifikan, namun disertai dengan tekanan juga asing, kita melihat penguatan di level 5.910 sampai 6.100 ya, dengan penguatan relatif terbatas. Dan juga untuk saham-saham yang bisa dicermati, saya rasa ini menjelang momentum hari raya ya, ini bisa mencermati saham-saham consumer seperti Indofood, Unilever seperti itu. Nah, untuk samping itu juga kita bisa mencermati saham-saham properti seperti BSDE, kemudian juga ada saham CPO seperti London Sumatera, itu juga bisa kita jadikan alternatif. Baik, terima Sektor kasih. perbankan juga saya rasa menarik seperti BBRI dan Bank Mandiri juga bisa menjadi alternatif. Oke, baik. Terima kasih Mas Praska untuk informasi dan juga analisanya bersama kami hari ini.